Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, yang rahmat dan kasih sayangnya meliputi segala sesuatu, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk melanjutkan materi kita dari kitab Tauhid, dan kita masih di bab 10, menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membahas hadis terakhir di bab ini, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Tariq bin Shihab, menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubab." Qalu wa kaifa dhalika ya Rasulullah? Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'a. Faqalu li ahadihima qarrib. Qala laysa indi shay'un uqarrib. Qalu lahu qarrib walau dhubaba. Faqarraba dhubaban fakhallu sabilahu fadakhala an-nar. وقالوا للآخر قرب قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة. Ada orang masuk surga karena seekor lalat, dan ada seseorang yang masuk neraka karena seekor lalat pula. Para sahabat bertanya, bagaimana hal itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, ada dua orang yang berjalan melewati suatu kaum yang mempunyai berhala, yang mana tidak seorang pun boleh melewati berhala itu sebelum mempersembahkan kepadanya suatu korban. Ketika itu berkatalah mereka kepada salah seorang dari kedua orang tersebut, persembahkanlah korban untuknya. Maka orang itu menjawab, aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat kupersembahkan untuknya. Mereka pun berkata kepadanya lagi, persembahkan sekalipun seekor lalat. Lalu orang itu mempersembahkan seekor lalat, dan mereka pun memperkenankannya untuk meneruskan perjalanannya. Maka dia masuk neraka karenanya. Kemudian berkatalah mereka kepada seorang yang lain, persembahkanlah kurban untuknya. Dia menjawab, aku tidak patut mempersembahkan sesuatu kurban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka memenggal lehernya, karenanya orang itu masuk surga. Hadis riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ikhwatul iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, terkait tentang hadis ini, memang para ulama mendiskusikan tentang kesahihan tentang hadis ini, karena ada beberapa illah atau cacat, ya, ada illah atau cacat yang dijelaskan oleh para ulama tentang hadis ini. Yang pertama adalah Tariq bin Shihab, bahwa para ulama sepakat bahwa Tariq bin Shihab ini tidak pernah mendengarkan hadis langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka berselisih tentang apakah Tariq bin Shihab ini sahabat atau tidak. Ya, mayoritas para ulama mengatakan beliau adalah sahabat, dan jika beliau sahabat, tidak mendengarnya beliau dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengapa. Ya, kenapa? Karena sahabat bisa jadi mendengar dari sahabat yang lain, dan dia tidak menyebutkan siapa sahabat yang menyampaikan kepadanya. Dan ini istilahnya adalah riwayat yang dalam ilmu hadis disebut mursal. Tapi mursalnya sahabat itu hujjah. Ya, mursalnya sahabat adalah hujjah. Dan jika beliau bukan seorang sahabat, maka ini mursal yang bukan sahabat termasuk bagian dari hadis dhaif. Juga yang kedua adalah hadis ini diriwayatkan secara mu'an'an, yaitu an fulan dari sisi Al-A'mash. Sedangkan Al-A'mash ini adalah seorang perawi yang sering menyembunyikan siapa sumbernya. Yang disebut dengan ilmu hadis adalah mudallis. Ya, ini diantara salah satu cacat hadis ini yang disampaikan oleh para ulama ahlul hadis.
Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini dua illah atau dua cacat yang ada dalam hadis tersebut. Adapun ada illah lagi yang lainnya, yaitu bahwa Imam Ahmad meriwayatkan dari Tariq dari Salman secara mauquf, ya, dan ucapan Salman Al-Farisi. Juga Abu Nuaim dan Ibn Abi Syaibah. Dan bisa jadi ini adalah riwayat yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi yang beliau dengar dari beberapa Bani Israel. Ya, dan kalau tidak salah Syekh Ali Al-Halabi rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah, beliau mensahihkan secara mauquf. Artinya sahih mauquf dari sahabat, bukan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini mengajarkan kepada kita beberapa faedah, yaitu bagaimana seseorang yang menyembelih seekor binatang yang sangat remeh dan dia melakukan itu karena selain Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub, ya. Artinya di sini menyembelih hewan karena selain Allah itu tidak dilihat hewannya, tapi dilihat dari perbuatannya. Jika dia berbuat hal tersebut, ya, menyembelih suatu hewan, seremeh apapun binatang itu, sebagaimana dalam hadis ini adalah lalat, maka tetap ancamannya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar, dan itu perbuatan syirik yang menyebabkan pelakunya masuk ke dalam api neraka. Kita akan melihat kandungan bab yang disampaikan oleh penulis dalam buku ini. Beliau menjelaskan di dalam kandungan bab ini, satu tafsir ayat dalam surat Al-An'am, kita sudah membahasnya. Dua, tafsir surat dalam surat Al-Kautsar, kita pun sudah membahasnya. Tiga, dalam hadis tersebut di atas, pertama kali yang dilaknat adalah orang yang menyembelih binatang dengan niat bukan karena Allah. Ya, ketika disebutkan hadis yang kemarin kita bahas, Allah melaknat orang yang menyembah selain Allah, yang menyembelih binatang karena selain Allah. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, dan seterusnya. Ya, karena apa? Allah melaknat yang pertama kali orang yang menyembelih binatang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah perbuatan syirik dan telah melanggar hak yang paling besar, yaitu hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Karena hak yang paling tinggi yang harus ditunaikan oleh seorang hamba adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal yang wajib, hal yang haram, yang pertama kali ditegaskan oleh Allah adalah tentang hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah semata dan janganlah engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Allah mendahulukan haknya, baru kemudian hak siapa? Orang tua. Juga di dalam surat Al-Isra 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan janganlah engkau beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan hak Allah harus ditunaikan terlebih dahulu ketimbang hak yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, dilaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, dan diantaranya adalah dengan melaknat bapak ibu orang lain, lalu orang lain itu melaknat bapak ibu orang tersebut. Jadi melaknat orang tua itu ada dua bentuknya. Yang pertama adalah melaknat secara langsung, dan yang kedua secara tidak langsung, yaitu dengan mencelanya. Dan bisa jadi juga termasuk mencela orang tua orang lain yang menyebabkan orang lain itu mencela orang tua kita. Itu termasuk kita mencela atau melaknat kedua orang tua kita sendiri. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang kelima, dilaknat orang yang melindungi seorang pelaku kejahatan, yaitu orang memberi perlindungan kepada seorang yang melakukan tindakan kejahatan yang wajib diterapkan kepadanya hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, telah kita bahas bahwa melindungi pelaku kejahatan atau muhdits ini berlaku dua. Kejahatan terhadap agama, yaitu berbuat bid'ah, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, barang siapa yang melindungi pelaku bid'ah, maka dia termasuk terkena ancaman dengan hadis ini. Termasuk juga barang siapa yang melindungi orang yang berbuat kejahatan, dia terkena ancaman dengan hadis ini. Kemudian ikhwatal iman, yang keenam, dilaknat pula orang yang merubah atau mengubah tanda batas tanah, yaitu mengubah tanda yang membedakan antara hak milik seseorang dengan hak milik tetangganya dengan digeser maju atau mundur. Nah, ini telah kita bahas kemarin bahwa memindahkan hak itu, memindahkan batas-batas ini
adalah sangat dibenci oleh Allah, dilaknat dan termasuk kabair, termasuk dosa besar. Ya, seringkali kita meremehkan hal-hal yang seperti ini. Kita tidak peduli dengan patok-patok batas tanah yang kita miliki atau dimiliki oleh orang lain. Kita tidak peduli dengan itu. Kita tidak peduli dengan mana yang merupakan hak fasilitas umum dan mana yang merupakan hak pribadi kita. Maka dengan enaknya saja misalnya kita membuat tulisan dilarang parkir di depan tembok pagar misalnya. Ya, di depan pintu masuk mungkin pantas kita menyampaikan seperti itu karena menghalangi seseorang untuk keluar masuk dari rumah kita, dari dan ke rumah kita. Namun batas tanah kita itu tidak termasuk tanah yang merupakan fasilitas umum yang menjadi hak bersama antara kita dengan tetangga dan masyarakat yang ada di sekitar. Seringkali ikhwatul iman misalnya ketika suatu komplek tidak memiliki kepedulian dengan sesamanya, maka mereka tidak lagi peduli dengan mana yang bahwa tetangga juga memiliki hak yang sama dengan saya untuk memarkirkan kendaraannya di depan rumah saya, ya, selama tidak menutupi akses pintu masuk dan keluar dari rumah kita, tidak mengapa, ya, tidak mengapa, karena batas tanah hak milik kita ya sesuai dengan sertifikat yang kita punya, tidak termasuk lahan yang kita rencanakan untuk lahan parkir kendaraan kita. Itu adalah fasilitas siapa? Fasilitas umum. Ya, fasilitas setiap orang yang berhak selama tidak mengganggu privasi kita, yaitu akses keluar masuk dari dan ke rumah kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya di poin yang ketujuh, ini termasuk poin yang penting yang perlu kita perhatikan. Ada perbedaan melaknat orang tertentu dan melaknat orang yang berbuat maksiat secara umum. Ya, ada perbedaan antara melaknat individu secara personal dengan orang yang melaknat seseorang, melaknat suatu dosa karena perbuatan dosanya secara umum. Melaknat secara personal ini dilarang, ini tidak boleh. Ya, melaknat secara personal, ya, laknat si fulan, ini tidak boleh. Ya, adapun melaknat secara umum, Allah melaknat orang yang menyembelih binatang karena selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya, yang seperti ini termasuk hal yang dibolehkan. Maka ikhwatal iman, jika kita melihat seorang yang melindungi pelaku kejahatan, tidak boleh kita mengatakan Allah melaknatmu, ya, tidak boleh mengatakan seperti itu. Tapi katakan, wahai saudaraku, saya membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Ya, ini yang kita sampaikan secara umum. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mendoakan kutukan terhadap atau laknat terhadap beberapa orang-orang yang musyrik, yang orang-orang musyrikin Quraisy, yang Nabi SAW berdoa, Allahumma la'an fulan wa fulan, ya Allah laknatlah fulan, disebut nama oleh Nabi SAW. Dan setelah Nabi berdoa dengan yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Wahai Muhammad, kamu tidak punya hak untuk hal ini. Ya, kamu tidak memiliki kuasa untuk hal itu, atau menerima taubat mereka atau menyiksa mereka, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Ya, jadi dari sini kita mengambil pelajaran tidak boleh melaknat secara personal. Ya, ketika seorang berbuat suatu dosa, walaupun ancaman dosa itu dalam ayat Al-Quran atau hadis, isinya adalah melaknat si fulan, kita hanya boleh menyebut laknat kepada pelaku ini, tapi tidak boleh mengatakan laknat kepada A, B, C dan seterusnya kepada nama-nama tersebut. Tidak boleh. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Karena apa? Karena berapa banyak orang yang melakukan suatu dosa, ya, dosa yang terancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala, namun setelah itu dia bertaubat dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Ya, itu yang harus kita pahami. Dan penulis ingin menyampaikan kepada kita bahwa dasar intinya adalah tidak boleh melaknat. Namun karena ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyebut tentang melaknat pelaku dosa-dosa tertentu, maka pelaku dosanya sesuai dengan perbuatannya lah yang kita laknat. Adapun secara personal tidak boleh. Kenapa? Karena seorang muslim itu sebagaimana sabda Nabi SAW, li'anna al-muslim laisa bit-ta'ani walal la'an. Muslim itu bukanlah orang yang suka mengumpat, dan bukanlah seorang muslim itu orang yang suka melaknat dan mengutuk.
Ya, demikian pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang suka mengumpat, dan bukanlah beliau sallallahu alaihi wasallam yang suka mengutuk seseorang. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, poin ke-8, kisah seekor lalat tersebut merupakan kisah yang penting sekali. Ya, ini yang disampaikan oleh penulis, dan ini adalah sahih secara mauquf. Ya, ingat bahwa ini secara kesahihan hadis mungkin dipermasalahkan oleh para ulama, tapi secara mauquf insyaallah adalah hadis yang sahih. Wallahu athar yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ke-9, bahwa orang yang masuk neraka itu disebabkan karena ia mempersembahkan kurban lalat yang ia sendiri tidak sengaja berbuat demikian. Akan tetapi dia melakukan hal tersebut untuk melepaskan diri dari perlakuan buruk para pemuja berhala tersebut. Nah, ini yang perlu diberi catatan, ya, poin yang ke-9 ini. Ya, penulis mengatakan kepada kita bahwa orang yang masuk neraka itu karena ia mempersembahkan kurban lalat yang ia sendiri tidak sengaja berbuat demikian. Ini perkataan penulis. Akan tetapi dia melakukan hal tersebut untuk melepaskan diri. Nah, mengenai hal ini, ikhwatan iman, ini yang perlu diberi catatan oleh para ulama, bahwa tidak seperti apa yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ya, karena menurut asumsi penulis rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ketika seseorang mengorbankan seekor binatang walaupun seekor lalat, ya, walaupun niatnya itu adalah untuk menyelamatkan diri dari ancaman yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin tersebut, maka orang itu tetap kafir. Sedangkan para ulama telah menegaskan bahwa jika dia melakukan hal tersebut untuk menyelamatkan dirinya dan kondisi terpaksa, maka dia tidak kafir karena dia di dalam hatinya tetap niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itulah para ulama sendiri telah menegaskan, misalnya ada seorang suami dipaksa untuk menceraikan istrinya oleh seseorang. Maka dengan kondisi terpaksa dia ceraikan istrinya. Dalam terpaksa ini artinya ada ancaman. Kalau kamu tidak kamu ceraikan, kamu saya tembak misalnya, atau saya bunuh, ada ancaman. Ya, bukan karena paksaan-paksaan yang cuma dorongan-dorongan belaka, tapi ada ancaman. Ketika dia terancam dan kemudian dia menceraikan istrinya, perceraian itu tidak terjadi. Ya, perceraian itu tidak terjadi. Beda dengan ketika dia meniatkan talak dalam hatinya. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu terkait dengan niatnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kisah hadis lalat yang kita bahas ini, hadis ini menyampaikan tentang seseorang yang menyembelih hewan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada binatang ternak, kepada berhala tersebut. Inilah yang menyebabkan dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Namun jika dia melakukan itu untuk menyelamatkan dirinya, bukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada berhala itu, dia tidak kufur dan tidak berhak untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 106. Surat An-Nahl ayat 106, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadra." Barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang terpaksa, yang dipaksa untuk mengucapkan atau berbuat kalimat-kalimat kufur, ya, sedangkan hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun yang hatinya menerima dengan lapang kekufuran, dialah orang-orang yang kafir. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Orang yang dipaksa untuk kamu harus melakukan sesuatu karena selain Allah, menyembelih hewan kurbankah atau sujudkah dan yang lain sebagainya, ketika dia melakukan itu, ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dengan tujuan untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman tersebut, bukan untuk mendekatkan diri kepada berhala atau sesuatu yang disembah selain Allah, maka orang ini tidaklah kufur. Ya, orang itu tidak kufur dan tidak berdosa karena dia melakukan dengan terpaksa. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan tidak ada perbedaan apakah keterpaksaan itu dia lakukan dengan mengucapkan suatu ucapan atau dengan melakukan suatu perbuatan. Itu adalah sama saja. Dalilnya berdasarkan firman Allah
di surat An-Nahl ayat 106 ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian penulis di poin yang ke-10 beliau menyebutkan mengetahui kadar syirik dalam hati orang yang beriman. Bagaimana ketabahan hatinya dalam menghadapi eksekusi hukuman mati dan penolakannya untuk memenuhi permintaan mereka. Padahal mereka tidak meminta kecuali amalan lahiriah saja. Nah, dalam hal ini penulis menjelaskan kepada kita ya, bahwa ketika seseorang dipaksa untuk berbuat kufur, dipaksa untuk murtad misalnya, pilihannya apa? Sabar walaupun tetap mati, artinya sabar tetap tabah, ya, sabar itu artinya tabah menghadapi ujian itu dan akhirnya konsekuensinya adalah dia mati dibunuh, atau mengikuti permintaan mereka secara lahiriah tapi tidak mempercayai dalam hati dan tetap mempertahankan iman di dalam hati seseorang. Nah, ini yang perlu diperhatikan ikhwatal iman, bahwa dalam kondisi ini ada 3 kondisi. Yang pertama adalah mengikuti kemauan orang-orang musyrikin atau kafir tersebut, baik secara lahiriah maupun hati, menyetujui apa yang mereka ajak. Ya, yang seperti ini maka orang tersebut murtad, keluar dari agama Islam. Yang kedua adalah menyetujui secara zahir, secara lahiriah menyetujui, tapi hatinya protes, tidak terima. Dia hanya ingin selamat dari ancaman orang itu. Maka orang yang seperti ini dia boleh melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga adalah dia tidak mau setuju sama sekali, tidak mengikutinya, baik secara lahiriah maupun secara hati. Ya, dan dia tetap bersabar walaupun harus mati dalam kondisi seperti ini. Dan itu bentuk kesabaran dan ini adalah boleh. Nah, namun kalau ditanya, mana yang lebih utama? Ya, sabar walaupun mati, ya, tetap istiqamah di atas agama Allah walaupun mati, atau mengikuti ajakan atau permintaan mereka secara lahiriah dan protes dalam hati kita terhadap perbuatan tersebut. Nah, mengenai hal ini para ulama merinci akan hal ini. Ya, bahwa yang pertama, jika dia menyetujui permintaan orang-orang musyrik tersebut untuk melakukan perbuatan kufur ini tidak mengandung unsur yang berbahaya untuk agama dan masyarakat umum, ya, maka ini tidak mengapa. Dia menyetujui secara lahiriah dan tidak menyetujui secara batin. Misalnya, seorang pengusaha yang memiliki harta yang sangat banyak dan dia mendonasikan banyak hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengusaha ini ditahan oleh orang-orang musyrikin dan diancam dibunuh. Ya, kalau dia tidak mengikuti kemauan mereka untuk berbuat syirik. Maka pengusaha ini boleh dia melakukan perbuatan syirik yang mereka minta dengan niat untuk selamat dari ancaman mereka. Dengan niat untuk selamat dari ancaman mereka, bukan menyetujui perbuatan syirik tersebut, dia boleh untuk tidak mengikuti artinya untuk mengikuti ajakan perbuatan syirik ini walaupun ancamannya adalah konsekuensinya dia berbuat kesyirikan itu. Dia berbuat kesyirikan ini tapi bukan dengan hatinya, dengan fisiknya saja. Dan kemudian dia selamat dari situ. Setelah dia selamat, dia bisa melanjutkan kebaikan yang dia lakukan untuk masyarakat umum. Nah, dalam konteks yang seperti ini dia dibolehkan dan itu adalah boleh. Namun jika konsekuensinya sebaliknya adalah bahwa ketika dia mengikuti ajakan orang-orang musyrikin ini akan menjadi fitnah bagi masyarakat umum, ya, akan menjadi fitnah bagi masyarakat umum, akan melihat orang awam, nah ustadz ini aja ikut dengan perintah orang-orang musyrikin ini untuk menyembah berhala, untuk sujud kepada ini dan itu selain Allah Subhanahu wa taala. Jika arahnya bisa menyebabkan hal itu, maka bahkan sebaliknya orang alim atau orang soleh itu wajib bersabar dengan konsekuensi itu. Ya, wajib bersabar dengan konsekuensi yang hal ini. Karena apa? Keberadaan dirinya, selamatnya dia malah akan menjadi fitnah bagi masyarakat awam yang dia kemudian disebarkan di media sosial bahwa si ustadz ini terima dengan perbuatan musyrik tersebut, menerimanya, mengakuinya, dan dengan rela, dengan legowo melakukan hal tersebut. Ini tidak diperkenankan. Ya khotal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW pernah menyampaikan hal ini sebagaimana dalam hadis Al-Khabab Ibnul Art yang ketika sahabat mengeluh kepada Rasulullah SAW dengan cobaan-cobaan, penyiksaan-penyiksaan yang mereka alami. Kemudian Nabi SAW menyampaikan bahwa bagaimana umat-umat sebelum kalian digaruk dengan garpu dari besi,
ya, yang sangat tajam sehingga memisahkan antara daging dan tulangnya, digergaji, dibelah menjadi dua dan yang semisalnya, dan mereka tetap bersabar dalam memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi di masa para sahabat pada saat itu. Karena jika para sahabat di awal Islam mereka tidak bersabar dengan ujian-ujian ini, mereka kemudian mengikuti perintah orang-orang musyrikin walaupun protes dalam hatinya tidak menerima, maka Islam akan hanyut di awal waktunya. Ya, Islam ini akan sirna di awal waktunya, dan itu berbahaya, sangat berbahaya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Demikian pula ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di masa fitnah khalqul Quran, ya, anggapan untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, Imam Ahmad bin Hanbal tetap istiqamah untuk tidak menerima perintah pada saat itu yang memerintahkan kepada Imam Ahmad, ya, perintah dari ulul amr yang memaksa beliau untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Imam Ahmad tetap istiqamah. Imam Ahmad tetap mengatakan barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk kafir, ya, terus mengucapkan perkataan seperti ini dan membantah siapapun yang beranggapan yang dengan anggapan yang batil tersebut. Karena ketika Imam Ahmad bin Hanbal salah jalan, beliau pun cuma sekedar menyetujui secara lahir dan tidak batinnya, bisa jadi akidah Ahlussunnah, akidah Islam ini akan sirna di masa itu. Tapi karena kesabaran Imam Ahmad, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kesabaran Imam Ahmad bin Hanbal pada saat itu, Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah salaf, akidah Ahlussunnah sampai hari ini. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-11, orang yang masuk neraka tersebut adalah seorang muslim. Sebab seandainya dia orang kafir, Rasulullah SAW tidak akan bersabda masuk neraka karena seekor lalat. Dan ini benar, ya, ini benar. Bahwa maksudnya adalah jika dia bukan muslim, kafir, tidak perlu disebutkan dia masuk neraka karena seekor lalat, ya, karena kekafiran dia sudah lebih dari cukup untuk memasukkan dia ke dalam api neraka. Namun karena statusnya adalah seorang muslim dan dia melakukan perbuatan syirik, itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya, poin ke-12, hadis ini merupakan suatu bukti bagi hadis sahih yang menyatakan al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik. Ya. Di sini penulis menyebutkan sebuah hadis, surga itu lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada tali sandalnya sendiri, dan demikian pula dengan api neraka. Ya, di sini penulis mengingatkan kepada kita terkait tentang yang bersifat targhib wa tarhib, ya, anjuran dan ancaman. Jika kita menyadari bahwa yang tidak ada yang memisahkan kita dengan surga atau neraka kecuali ajal. Dan ajal itu sewaktu-waktu, ya ikhwatal iman. Surga itu begitu dekat, neraka itu begitu dekat. Maka ketika kita melihat atau memahami, menyadari surga itu begitu dekat, maka akan membuat kita termotivasi untuk beramal. Beramal karena surga itu tidak jauh, surga itu dekat. Sehingga Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabatnya, oleh Abdullah ibn Mas'ud, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni minan nar. Tunjukkan aku satu amalan yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Apa jawaban Nabi SAW? Beliau bersabda, laqad sa'alta an azimin wa innahu la yasirun liman yassarahullahu alaihi. Bahwa kamu telah bertanya tentang sesuatu yang besar dan surga itu mudah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan baginya. Demikian pula dengan api neraka, ya ikhwatal iman. Bahwa api neraka itu begitu dekatnya dengan seseorang, hanya terbatas dengan kematian. Bahwa ajal itu bisa lebih dekat daripada tali sandal kita sendiri. Seseorang bisa terpeleset dan kemudian dia mati. Seseorang bisa, hal yang sangat sederhana, ya, kemudian dia menemui ajalnya, dan ketika dia bertemu dengan ajalnya, dia akan mengalami akhiratnya, yaitu dia bertemu dengan surga atau nerakanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, mengetahui bahwa amalan hati adalah tolak ukur terpenting sampai pun bagi para pemuja berhala. Nah, ini sebetulnya ikhwatan iman sedikit kontradiktif apa yang beliau sampaikan dengan poin yang ke-9. Ya, di poin ke-9 beliau mengatakan walaupun lahiriahnya melakukan perbuatan syirik tapi hatinya tidak terima, maka dia tetap masuk neraka. Tapi poin yang terakhir ini adalah yang menjadi catatan yang benarnya, bahwa iman dan kufur itu
awalnya di hati. Iman dan kufur awalnya di hati dan direalisasikan dengan perbuatan. Ya, iman itu bukan hanya di hati saja. Iman itu adalah ikrar dalam hati, ucapan dengan lisan, dan bukti dengan anggota tubuh. Itu iman. Demikian pula kufur. Kufur itu di hati, tapi dibuktikan dengan lisan dan amal perbuatan. Ini yang menjadi yang harus dipahami oleh setiap kita, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Dan kita harus memperhatikan bahwa nilai terpenting dari seorang mukmin adalah tentang amalan hatinya. Bagaimana keyakinan-keyakinan di dalam hatinya, ucapan-ucapan hatinya, imannya kepada Allah, imannya kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Juga perhatikan amalan-amalan hati. Ya, amalan-amalan hati seperti apa? Cinta kepada Allah, takut kepadanya, berharap kepadanya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah dan yang semisalnya. Dan inti untuk menyelamatkan hati kita agar selamat dari semua keyakinan kufur, ucapan kufur, perbuatan kufur adalah Al-Quran dan Sunnah. Inti agar hati kita terpenuhi dengan keyakinan-keyakinan keimanan, ya, baik ucapan keimanan dalam hati atau perbuatan keimanan dalam hati, ucapan lisan, perbuatan anggota tubuh, semuanya ini rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, semakin kita belajar kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para aulia Allah yang saleh terdahulu, semakin kita mengetahui tentang kehidupan beliau, perjuangan beliau dan para sahabatnya, itu akan membuat hati ini semakin mudah untuk istiqamah dan juga menjadi salah satu sebab agar hati kita memiliki hati yang baik dan bersih. Dan yang paling mendasar juga ikhwatal iman, jangan sibukkan hatimu dengan dunia. Ya, jangan sibukkan hati kita dengan dunia, karena menyibukkan hati dengan dunia akan merusak hati seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada 2 pertanyaan sebelum saya tutup kajian kita, ikhwatal iman. Ini ada dari Akh Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita membuat tempat sampah di atas selokan? Apakah termasuk seperti yang terjadi pada setiap rumah? Jika selokan itu termasuk bagian dari fasilitas umum, ya, dan sampah itu terbatas, kita tidak akan menutup seluruh saluran selokan yang ada di komplek kita. Jika hanya sebatas itu saja dan ditutup dengan rapat, diberikan batas, artinya supaya kotoran sampah yang kita buang di sana tidak menjadi penyumbat di selokan tersebut, maka itu adalah boleh. Namun jika hal itu malah menimbulkan sampah itu malah membuntu saluran air yang ada di komplek kita, maka kita harus memikirkan cara yang paling tepat. Jika antum tidak bisa mengambil keputusan secara pribadi, bermusyawarah dengan masyarakat yang ada di sekitar, dengan tetangga, dengan RT dan yang semisalnya, bagaimana sebaiknya mengatasi permasalahan sampah rumah tangga ini. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dede, semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Afwan barakallahu fikum. Afwan, ana mau tanya lagi Ustaz. Kadang ada yang suka lempar koin dan bunyikan klakson di tempat tertentu. Apakah serupa menyembelih lalat? Naam. Apa yang dilakukan itu adalah karena adanya keyakinan, ya, di tempat perempatan jalan atau sebagainya, melempar bunga, melempar koin, bunyikan klakson karena takut terhadap hal-hal tertentu atau berharap hal-hal tertentu. Ya, keyakinan mereka takut kepada penunggu tempat ini, ya, yang katanya di sini ada jin, ada setan, ada demit, atau siapapun. Itu semuanya adalah keyakinan syirik. Takut kepada selain Allah, seperti takutnya kepada Allah, ini adalah syirik. Apalagi takut kepada selain Allah melebihi takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jauh lebih kufur dan jauh lebih syirik. Yang seorang muslim yang berakidah tauhid tidak boleh takut kepada apapun kecuali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh takut kepada syaitan. Syaitan ini makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim selesai sudah. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Karena siapa yang bisa menghadapi kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sudah lebih dari setengah jam kajian kita di pagi hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah besok kita akan melanjutkan kajian kita di bab baru, bab 11, yaitu menyembelih binatang dengan niat karena Allah dilarang dilakukan di tempat yang dipergunakan untuk menyembelih binatang bukan karena Allah. Ini perhatikan ikhwatal iman, bahwa menyembelih hewan karena Allah saja
namun dilakukan di tempat yang biasa dilakukan kesyirikan di sana, haram hukumnya. Ya, apalagi melakukan syirik. Berbuat ibadah tauhid di tempat yang biasa berbuat kesyirikan di sana, itu dilarang. Yang besok insyaallah kita akan bahas lebih dalam. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.